Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dan dilancarkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan membagikan satu pengetahuan tentang dahsyatnya bersedekah kepada kucing yang saya rangkum dari berbagai sumber. Simak videonya sampai akhir agar tidak salah dalam pemahaman. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, bersedekah tidak harus memberikan harta yang banyak, bersedekah juga tidak harus diberikan kepada orang yang tertentu. Sedekah boleh dilakukan oleh siapa saja, baik orang yang kaya maupun orang yang tidak kaya. Jika sedekah hanya bagi kaum yang kaya raya, lalu apakah orang yang hidupnya biasa-biasa saja tidak boleh bersedekah? Sedekah juga bisa dilakukan oleh orang-orang yang hidupnya pas-pasan dan rezekinya sedikit. Dalam Islam, ada sedekah yang paling mudah dilakukan, yakni tersenyum. Berikanlah senyuman yang ikhlas untuk tetangga, kerabat, kenalan, bahkan orang yang sekedar melintas sekalipun. Orang yang suka tersenyum termasuk orang yang ahli sedekah. Tentunya senyuman yang dimaksud adalah tanpa ada maksud lain, apalagi senyuman yang menggoda. Sedekah lain yang mudah dilakukan adalah dengan memberi makan kucing. Kucing-kucing liar terkadang datang ke rumah kita untuk meminta makan. Ia tidak meminta makanan yang baru, makanan sisa pun diterima dengan senang hati. Konon, katanya kucing tidak sembarangan mendatangi rumah orang, kucing hanya mendatangi rumah-rumah tertentu saja. Sebagai hewan, kucing ternyata bisa membedakan mana rumah orang yang layak dikunjungi dan mana yang tidak boleh. Kucing mengerti mana manusia yang baik hati dan mana yang akan berbuat kasar kepadanya, karena sesungguhnya pada sebagian harta kita ada hak untuk si kucing itu, maka Allah mengutus kucing untuk memberikan kesempatan bagi kita untuk bersedekah. Dan melalui si kucing, kita bisa menambah rezeki atau sedekah yang diberikan. Menariknya, bersedekah kepada kucing bisa menjadi amalan sedekah sembunyi-sembunyi yang bisa menuntun kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena jarang orang yang pamer sedekah dengan memberi sisa makanan saja kepada kucing. Ada beberapa alasan yang menjadi pedoman mengapa bersedekah kepada kucing mendapatkan pahala yang luar biasa, yakni yang pertama adalah kucing merupakan hewan kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita ketahui bahwa kucing merupakan binatang yang amat disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sayangnya, Rasulullah pun berpesan kepada para sahabatnya untuk bisa memelihara, menyayangi kucing layaknya keluarga sendiri. Dan bagi mereka yang menyakiti hewan berbulu tersebut, hukumnya sangatlah serius juga menanti. Ada sebuah kisah yang terdapat dalam sebuah hadis Sahih Al-Bukhari, di mana seorang wanita yang mengurung kucing dan tidak diberi makan dan minum untuk kucing itu. Dia juga tidak melepaskan kucing itu untuk mencari makanan sendiri, bahkan tidak diizinkan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Lantas apa tanggapan Nabi tentang perihal ini? Maka Nabi Muhammad SAW pun menjelaskan bahwa siksaan nerakalah yang menjadi hukuman wanita itu. Ketika Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, apakah berbuat baik kepada binatang bagi kami ada pahalanya? Maka beliau pun menjawab dengan sabdanya, di dalam setiap apa yang bernyawa pasti ada pahalanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang kedua, kucing bisa menjadi sahabat yang baik. Kucing jika sekali diberi makan maka ia akan terus datang menghampiri kita. Bagi orang yang tidak alergi dan tidak fobia, kucing bisa menjadikan hewan lucu ini sebagai sahabat, meskipun ia tidak bisa berbicara layaknya manusia. Kucing bisa menjadi teman curhat yang baik. Kalau kamu sedang merasa sedih, gundah gulana, atau galau,
Ceritakanlah saja kepada kucing peliharaan kalian dan lihatlah ekspresinya. Kucing itu seakan mampu untuk mengerti perasaan manusia. Bahkan tak jarang kucing akan membalas curhatanmu dengan gestur yang menggemaskan, seperti mengelus kepala di badanmu atau mengeong tanpa henti. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, ada suatu kisah yang sangat menyentuh hati akibat dari bersedekah kepada kucing. Ada sepasang suami istri yang dikaruniai seorang anak. Pada tahun pertama masa-masa pernikahan mereka, tentu saja mereka sangat gembira dengan anugerah Allah tersebut karena memiliki anak, termasuk salah satu harapan besar mereka. Akan tetapi, kebahagiaan mereka ternyata tidak bertahan lama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menimpa penyakit aneh kepada sang anak yang masih bayi itu. Berbagai ikhtiar pengobatan telah dilakukan kedua orang tuanya, namun pengobatan seakan-akan tak mampu menyembuhkannya. Keadaan sang anak pun semakin memburuk. Tidak hanya keadaan anaknya yang semakin memburuk, keadaan ibu bapaknya pun menjadi memburuk akibat kesedihan dan besarnya energi yang dikeluarkan untuk mengobati anak sematawayang itu. Perasaan buruk itu menyeruak di dalam hati kami karena merasa tak berdaya memberikan pengobatan bagi penderitaan anak kami, ujar mereka. Ketika kondisi sang anak sudah sangat mengkhawatirkan, ada seseorang yang menunjukkan kepada pasangan muda ini seorang dokter yang sudah berpengalaman dan terkenal. Mereka pun segera mendatangi dokter tersebut. Saat tiba di tempat praktek dokter itu, demam sang anak semakin tinggi dan dokter pun berkata, apabila panas anak Anda tidak turun malam ini, kemungkinan besar dia akan meninggal esok harinya. Setelah itu, keduanya kembali bersama sang anak dengan kegelisahan yang memuncak. Sakit menyerang tubuh sang ayah, memikirkan anaknya hingga kelopak matanya tak mampu terpejam ketika tidur di malam hari. Dan untuk menenangkan diri, dia pun segera sholat dan memohon jalan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai sholat, dia pun langsung pergi dengan wajah bermuram durja, meninggalkan istrinya yang sedang menangis bersedih di dekat kepala anaknya. Orang tua muda ini terus berjalan dan tidak tahu apa yang harus diperbuat untuk anaknya. Tiba-tiba dia teringat pada sebuah hadis Rasulullah SAW tentang sedekah yang berbunyi, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Namun, dia bingung siapa yang harus ditemui pada malam hari seperti ini. Dia bisa saja mengetuk pintu rumah seseorang dan bersedekah kepadanya. Tapi apa yang akan dikatakan oleh tuan rumah kepada dia jika dia melakukan itu dalam kondisi seperti itu? Tiba-tiba ada seekor kucing kelaparan yang mengeong di kegelapan malam. Dan dia pun segera teringat pada pertanyaan seorang sahabat Rasulullah SAW, yakni apakah berbuat baik kepada binatang bagi kami ada pahalanya? Lantas Rasulullah SAW pun menjawab, di dalam setiap apa yang bernyawa ada pahalanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tanpa pikir panjang, dia pun segera kembali ke rumah, mengambil sepotong daging dan beri makan kepada kucing itu. Ia pun menutup pintu belakang rumahnya. Suara pintu itu bercampur dengan suara istri yang bertanya, "Mengapa kamu telah kembali dengan cepat?" Dia pun bergegas menuju ke arah istrinya dan mendapati wajah sang istri telah berubah. Dari permukaan wajahnya terlihat raut wajah gembira. Wanita muda itu berkata, "Sesudah engkau pergi, aku tertidur sebentar. Masih dalam keadaan duduk, maka aku melihat sebuah pemandangan yang menakjubkan. Dalam tidurku, aku melihat diriku mendekap anakku. Tiba-tiba ada seekor burung hitam yang sangat besar dari langit yang terang hendak menyambar anak kita untuk mengambilnya dariku. Aku menjadi sangat ketakutan dan tidak tahu apa yang harus aku perbuat. Tiba-tiba muncul seekor kucing yang menyerang secara dahsyat burung itu. Dan keduanya terlihat perkelahian sengit. Aku tidak melihat kucing itu lebih kuat daripada burung itu, karena si burung badannya gemuk. Namun akhirnya burung elang itu pun pergi menjauh. Aku terbangun mendengar suaramu ketika datang tadi." Mendengar cerita istrinya, dia hanya tersenyum melihat suaminya.
Sang istri menatap suami terheran-heran dan keduanya lalu bergegas mendekati sang anak. Ternyata demam sang anak sudah mereda dan matanya sudah mulai terbuka. Keesokan harinya sang anak sudah mau makan dan kembali sehat seperti sedia kala. Lalu yang ketiga, jangan kasar sama kucing. Bagi orang yang suka kucing pasti akan menjadikannya sebagai sahabat, tapi tidak dengan orang yang membenci kucing. Ada beberapa orang yang tidak suka kucing karena sering buang air besar dan kecil di sembarang tempat dan suka mencuri makanan. Namun, tak suka bukan berarti harus melakukan kekerasan kepada hewan tersebut. Ingat, meski kucing binatang bandel, tapi kucing adalah makhluk kecil dan lemah. Jadi, kalau kamu menyiksa kucing, sama saja kamu sudah menyiksa kaum lemah. Cukup diusir saja dengan mengibaskan sapu lidi atau cipratkan air, maka kucing itu akan pergi menjauh dari rumahmu. Yang sangat perlu diketahui dan saya ingatkan, kalaupun kucing itu suka mencuri makanan, itu hanya sedikit, sebatas untuk mereka dan untuk anak-anak mereka saja. Bukan seperti manusia yang menipu orang banyak atau mencuri uang negara untuk membeli mobil mewah. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, demikianlah yang dapat saya bagikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.